Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan saudara-saudara kita semua. Semoga sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi di UJ Channel. Di video kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman dan memberi tutorial cara untuk memperbaiki TV tabung dan lain-lain. Kali ini UJ Channel dapatkan servisan TV LG 21 in Clear Black Slim dengan gejala seperti ini. Saya nyalakan. Ini start, lampu indikator menyala. Nah, ini lampu indikator menyala. Lalu ini saya start dulu dengan tombol program main atau plus. Saya tombol, lihat lampu indikatornya. Di saat dia start, ini redup. Nah, ini redup, kembali terang lagi. Nah, jadi TV ini nggak bisa menyala, protect, kembali standby lagi. Saya ulangi, ini terang, nyala terang, warna LED merah. Saya start on. Nah, ini kembali redup, lalu terang lagi. TV nggak bisa menyala. Oke, langsung saja saya cek, saya cari kerusakannya dan nanti apa saja kerusakannya dan di mana dan seperti apa nanti saya jelaskan. Itu cara memperbaikinya. Saya matikan dulu. Membuka. Oke. Mesinnya seperti ini, kotor sekali. Dan seperti biasa, ini saya akan mengecek di bagian B plusnya dulu, di bagian tegangan 110 sampai 125, di bagian sekunder B plusnya. Saya nyalakan TV. Ini start. Ini aku saya arahkan ke posisi 250 volt. Ini ada tegangan 110 atau 110 volt. Tegangan sudah ada 110 sampai ke ini. Lalu saya tes di kaki flyback tegangan dari B plusnya. Nah, di sini tegangan 110-nya sudah sampai ke sini di kaki flyback. Oke. Lalu saya mengetes di tegangan yang lain, yaitu tegangan aktifnya biasanya 5 volt. Saya arahkan di 10 volt DC. Ini tegangan juga ada tegangan 5 volt, berarti tegangan untuk aktif di bagian hasil program atau memorinya ini sudah ada 5 volt. Lalu tegangan yang lain untuk tegangan untuk mengisi IC chroma atau tegangan yang lain, ini saya tes, saya putar 50 volt DC, saya tes di sini
Ini sementara ada tegangan 10 volt di bagian inputnya dari IC ini, IC stabil IC 4804, dan ini masih belum start, jadi saya tes inputnya di sini. Oke. Lalu ini saya start dulu ya, dan ini masih posisi standby. Lalu ini saya start, ini tegangan yang dari IC stabil, IC untuk bagian start saya tes di sini. Saya on start. Nah, ini tegangan ada 10 volt di sini, tegangan 10 volt, tapi dia mati lagi. Nah, ini jadi dia bisa start. Yang IC stabil ini pakai IC switch stabil 99 volt, ada IC 78R09. Ini sudah ada tegangan outputnya. Saya start lagi, on. Nah, ini ada tegangan 9 volt, lalu dia kembali hilang atau mati lagi. Lalu ini diteruskan, ada beberapa IC stabil di sini yang untuk 5 volt, yang 5 volt untuk bagian yang lain. Ada tegangan, ada IC stabil lagi di sini. Saya start, saya arahkan ke 10 volt DC. Saya start di sini. Ini kalau start, ininya kira-kira kalau normal ini keluar 5 volt. Ini belum saya start. Saya start dulu. Start, on. Nah, ini tegangan cuma sekitar 4 volt lebih. Jadi ini masih kurang hasilnya. Saya coba lagi inputnya, saya tes inputnya. Inputnya ada 6 volt, outputnya 5 volt kurang. Lalu ini ada lagi yang satu untuk 3,3 volt, IC 3,3 volt, IC stabil di sini. Ini ada IC stabil 3,3. Ini saya nyalakan, ini saya start. Ini muncul berapa volt, start. Nah, ini tegangan yang di sini sudah ada 3,3 volt. Berarti yang bagian sini normal, yang di sini yang belum memenuhi target, yaitu 5 volt. Saya ulangi lagi di sini, start. Nah, ini belum sampai 5 volt, tapi 4,2. Lalu saya ngetes di bagian horizontalnya. Ini kayaknya transistor horizontal ini. Nah, ini kakinya yang disolder, ini kosong. Jadi kemungkinan ini panasnya berlebihan. Jadi ini melepuh kaki basis dengan emitor. Kemungkinan kerusakan ada di sekitar sini. Tes dulu. Nah, ini tegangan masuk ke transistor ini. Ini akan saya start, nanti dia bekerja atau enggak. Ini saya tes di sini saja, di bagian. Nah, ini saya putar dulu ke bagian AC 10 volt. Saya mengetes di basisnya dari trafo ini, dari trafo rangkaian horizontal, trafo driver. Nah, di sini ini nantinya kalau normal dari ini trafo ini jika nanti normal, dia mengeluarkan tegangan AC sekitar 1 volt di sini.
Ini belum saya start. Kalau saya start nanti tegangannya keluar sekitar 1 volt kurang, berarti dia sudah bisa bekerja atau normal. Saya start on. Nah, ini tegangan sampai 2,2 lebih, 2 volt lebih. Soalnya ini belum ada beban. Mengapa kok belum ada beban? Soalnya ini solderannya ini lepas dari transistor, dari basis transistor horizontalnya. Ini kan melepuh. Jadi ini transistornya akan saya lepas dulu, solderannya saya matikan dulu. Ini akan saya lepas, lalu saya tes transistornya. Barangkali transistornya rusak atau solderannya yang lepas. Ini saya plong dulu, saya plong. Ini dia sampai melepuh, transistornya sampai melepuh seperti ini. Oke. Akan saya kasih transistor yang ini, bodinya besar untuk horizontalnya. Ini akan saya kasih yang ini bodi besar, soalnya ini juga kapasitasnya sama. Sudah saya pasang transistor horizontal. Kapasitor yang ini mungkin rusak, kapasitornya ini di bagian kolektor ke bagian tengah. Ini ada dua dioda dan kapasitor. Ini akan saya mengambil ini dulu, kondensatornya, C nya ini ada 2C dan dioda. Saya mengetes di bagian sini dulu. Dan biasanya kalau kondensator yang ini transistornya di sini mati. Kalau nggak dicek kondensator yang ini bisa transistor yang baru bisa kembali mati lagi langsung, nggak ada jeda untuk menyala, langsung dia kembali rusak lagi.
ini kapasitornya akan saya tes. Biasanya transistor ini rawan sekali. Saya tes dengan AVO digital auto. Ini saya posisikan di bagian untuk khusus ngetes kondensator milar. Oke, coba saya tes. Lihat AVO-nya. Nah, ini nggak ada respon sama sekali, cuma 073. Nah, jadi ini 100% mati. Kondensator ini dengan nilai 183, 100% mati. Oke, dan saya cari gantinya dulu. Ini saya punyanya yang ini dengan nilai 163, yang aslinya 183. Akan saya kasih ini 163, berarti kurang 200. Nanti akan saya tambah sedikit, akan saya tambah 200 atau 2,2. Oke, ini akan saya tes dulu. Lihat hasilnya. Ini saya bandingkan. Yang tadi ini cuma 073, jadi ini sudah habis. Yang ini lihat S. Nah, ini 16,99. Oke, berarti ini masih bagus. 163 masih bagus. Jadi ini saya adanya yang ini, nanti saya tambah sedikit jadi 118, berarti kurang 2,2. Ini sudah saya pasang. Dan ini akan saya tes hasilnya. Saya harapkan posisi 110. Saya tes di sini di kaki B plusnya di flipback. Start on, start. Ini TV sudah bisa start. Untuk memastikan flipbacknya sudah bekerja, saya akan mengetes di bagian sekundernya yang ada tegangan saatnya hujan, jadi ada gangguan suara hujan. Dan ini bisa start atau dia standby lagi. Kayaknya ini ada komponen yang lain yang masih belum bisa bekerja, jadi dia protek, kembali protek lagi. Nah, ini yang kedua, saya mengetes di bagian 180 nya. Jika ini nanti 180 ini ada tegangan normalnya 180, berarti flipback ini sudah bekerja. Saya start. Oke, nah, ini flipbacknya kerjanya masih belum maksimal. Nah,
ini beblengnya, yang tadi beblesnya ini belum saya tes, dia kembali tegangannya tetap di 110 atau menurun atau gimana. Ini lihat ya, start. Nah, ini tegangan naik sedikit, ini berarti fluidnya nggak ada masalah, tapi belum bisa bekerja. Oh, ternyata ini di kabel defleksinya belum saya pasang, maaf. Makanya TV ini protek, kabelnya belum saya pasang. Oke, saya pasang, saya coba lagi, saya mengtes di sini atau di 180 nya. Nanti ini tegangannya naik menjadi 180, berarti sudah bekerja dengan normal. Saya start, oke. Nah, ini sekitar 200 volt, berarti juga tegangan sudah penuh. Oke. Nah, ini TV sudah bisa menyala. Nanti saya kasih tahu. Ini akan saya cek dulu biar ini banyak sekali solder-solderannya yang retak. Jadi ini sementara saya solderi dulu di bagian ini, di semua komponennya ini, soalnya ini banyak yang retak-retak. Jadi ini nanti kalau nggak disolder ulang, kedepannya nggak lama itu pasti ada kerusakan yang lainnya lagi. Oke, saya matikan dulu. Ini TV sudah menyala, sudah normal. Jadi ini tinggal saya solderi dulu, nanti saya kasih tahu hasil layarnya. Oke, saya matikan. Ini akan saya pasang kembali di tempatnya. Nanti akan saya kasih tahu hasilnya layarnya. Langsung saya kasih SPG, kontaknya gambarnya langsung keluar dari. Jangan lupa subscribe dan dukungannya, dan nanti tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Saya akan berusaha untuk memberi tutorial cara-cara memperbaiki alat elektronik. Ini akan saya coba lagi hasilnya. Menyalakan, on, start. Nah, ini bisa menyala, sudah bisa menyala. Dan ini masih di posisi TV. Kan saya rubah AV untuk
saya sambung dan di posisi STB. Ini gambarnya sudah selesai, TV nya sudah bisa nyala. Oke, ini TV nya sudah bisa menyala. Nah ini hasilnya. Yang tadinya TV ini standby, nggak bisa start, di standby, di start, standby lagi. Dan kerusakan yang pertama yang itu ada kapasitor untuk bagian horizontal yang di kolektor ini, yaitu ukuran 183 itu rusak. Jadi langsung transistor horizontalnya juga ikut rusak. Dan dalam pergantian transistor dan kapasitor ini hasilnya TV sudah bisa menyala. Oke teman-teman, itulah sedikit masukan dari saya yang sama-sama masih belajar. Semoga bermanfaat untuk kita dan teman-teman semua. Salam dari kami UJS Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.